Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nanda? Kembali bersama saya Pak Tata. Hari ini kita akan belajar tentang grafik fungsi trigonometri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita ada kejadian yang terus berulang dalam periode waktu tertentu. Misalnya, kejadian siang dan malam. Itu selalu berganti dalam periode waktu 24 jam. Nah, dalam matematika dikenal pula fungsi periodik, yaitu contohnya misalnya fungsi trigonometri. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan nilai-nilai fungsi trigonometri dan menggambar grafiknya. Indikator pencapaian kompetensi yang kita akan capai sebagai berikut. Sebelum kita lanjut, mari mengingat kembali materi-materi sebelumnya. Pada kelas 10, kalian masih ingat tentang sudut-sudut istimewa, nilai-nilai sudut istimewa tersebut, sin 30, cos 45, tan 45, dan seterusnya. Ini menjadi materi prasyarat dalam mempelajari materi kali ini. Kemudian masih ingatkah kalian tentang identitas trigonometri? Misalnya sin pangkat 2x tambah cos pangkat 2x sama dengan 1, tangan x sama dengan sin x per cos x. Nah, itu juga harus diingat. Kemudian, masih ingatkah kalian berapa nilai x yang memenuhi untuk persamaan berikut? Masih ingat? Oke, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan bagaimana menggambar grafik sin x. Nah, perhatikan tabel berikut. X, sudut-sudut istimewa ini kalian sudah paham kan, mulai dari kuadran 1, 2, 3 sampai 4. Nah, kita harus menentukan nilai-nilai trigonometri setiap sudut-sudut ini. Misalnya 0 derajat, sin x, sin 0 derajat berapa? Nah, misalnya 0. Sin 30 berapa? 1/2. Sin 45 1/2 akar 2. Sin 60 1/2 akar 3. Sin 90 1. Begitu seterusnya hingga sampai di 360 derajat. Nah, selanjutnya setelah kita menyelesaikan nilai pada tabel berikut ini, mulai dari 0 derajat hingga 360 derajat. Nah, ini sama dengan menggambar garis lurus pasangan x dan y. X di sini dan y sebagai sin x. Akan tetapi grafiknya diagramnya berbeda. Kalau ini diagram x, sumbu x-nya itu adalah nilai terendah dan tertinggi dari fungsi trigonometri sin. Tertinggi itu adalah 1, terendah minus 1 kalau grafiknya fungsinya sin x. Sementara sumbu y ini, sumbu x nya ini adalah nilai-nilai sudut dari 0, 30, 45 sampai 360. Nah, nanti kalian akan gambar bagusnya pada kertas milimeter blok supaya lebih rapi. Setelah itu, pasangkan setiap nilai-nilai pada tabel ini. Misalnya 0 derajat itu nilainya berapa? 0,0 ya, di sini. Kemudian 30 derajat itu nilainya berapa? 1/2, berarti di sini ya. Kemudian 45 nilainya 1/2 akar 2. 1/2 akar 2. Kemudian 60 2 akar 3. Kemudian 1. Nah, 90 sama dengan nilainya 1. Kemudian 120 nilainya 1/2 akar 3. Kembali ke sini. Kemudian 135 itu nilainya 1/2 akar 2. 150 nilainya 1/2. Kemudian 180 nilainya 0. Nah, begitu seterusnya hingga 360 ya. Setelah itu kita hubungkan ini titik-titik.
sampai membentuk grafik fungsi sin. Jadi satu bukit, satu lembah. Nah, jika sudah selesai dihubungkan semua, ini membentuk grafik fungsi sin ya, dengan satu bukit, satu lembah. Nah, nanti akan berbeda untuk cos X, dan X juga berbeda. Atau jika ditambah misalnya amplitudonya berapa, amplitudo itu adalah jarak renggangnya ya. Oh bukan, tingginya. Periode, kalau periode itu kerenggangannya. Menggambar grafik fungsi trigonometri ini banyak yang bisa kita gunakan aplikasi, ada GeoGebra dan semacamnya. Namun kali ini saya ingin mengajak Nanda supaya bisa menggambar manual. Oke, terima kasih Nanda. Saya pikir hari ini penjelasan saya cukup. Nanti kembali ke Google Classroom, kan ada LKPD di situ yang harus Anda selesaikan supaya makin terlatih dalam menggambar grafik fungsi trigonometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.